Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Ikhwatul iman, teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan dan kita dipertemukan dengan masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan di hari ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kita bisa bersua walaupun di dalam udara ya. Seperti biasa kita bertemu di acara Sahur on the Pad, yaitu kita mencari keberkahan di dalam bersahur. Yang insya Allah kami akan menemani Ikhwatul Iman dan teman-teman yang sedang bersahur kali ini dengan obrolan dan sharing-sharing yang insya Allah ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Ya, alhamdulillah di sini saya sudah ditemani oleh Ustadz yang tidak asing ya. Tidak asing. Sekarang sudah tidak asing ya, Ustadz. Mudah-mudahan. Ustadz Iqmal Fathul Bari ya. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Hanya Alhamdulillah. sedikit rada nundutan. Ada tuntutan gitu ya. Mudah-mudahan ya Ustadz ya eta berkahna Berkah. berkah Alhamdulillah. sahur teh eta gitu. Mudah-mudahan. Ya Ustadz, hatur nuhun Ustadz udah mau menyempatkan kita berbagi ilmu di acara Sahur on the Pad di subuh ini. Dan juga untuk Ikhwatul Iman yang sedang memasak, yang sedang bersahur, melaksanakan sahur, sedang makan. Insya Allah untuk tema kali ini saya mengambil tema yaitu Ramadan tanpa gangguan setan, tanda tanya. Nah, itu Ustaz. Jadi saat memang teman-teman Ikhwatul Iman semua, kita mungkin tahu kalau di bulan Ramadan ini bahwa disebutkan setan-setan itu dibelenggu ya Ustaz ya. Setan-setan itu dibelenggu. Jadi tapi yang jadi pertanyaan, tapi kenapa masih ada Muslim gitu, orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang tetap melakukan hal yang dilarang. Nah, jadi memang hal itu yang jadi pertimbangan tema kita angkat ini, bahwa memang kita bahas hal ini. Jadi yang seperti apa sih itu setan yang dibelenggu itu yang seperti apa? Nah mungkin terkait Ramadan ini apakah tanpa gangguan setan atau seperti apa? Karena memang kebanyakan atau mungkin tidak banyak ya, minoritas tapi masih ada gitu orang-orang yang di bulan Ramadan ini bukannya menambah ibadahnya tapi malah menambah dosanya. Nah mungkin saat ada sedikit penjelasan tentang Ramadan ini, setan-setan ini dibelenggu. Apakah itu berarti tidak mengganggu kita atau masih tetap bisa mengganggu kita? Mungkin maka Mengenai pertanyaan itu, sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa setiap kali Ramadan akan datang, bahkan di bulan-bulan Ramadan sebelum menjelang gitu ya, menjelang selesai pun hadis-hadis mengenai itu terus diulas, diulang, dipelajari. Kiranya kita ambil contoh pada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu lafadznya idza kana Ramadanu, ada juga menggunakan lafadz idza jaa Ramadanu. Apabila datang bulan Ramadan, maka futihat abwabus sama. Hadis-hadisnya memang ada yang berbeda lafadz. Pertama ada yang menggunakan futihat abwabus sama.
Ada yang menggunakan lafaz futihat abwabur rahmah. Ada juga yang menggunakan lafaz futihat abwabul jannah. Jadi apabila datang bulan Ramadan itu, surga akan dibukakan. Pintu rahmat akan dibukakan. Kemudian pintu langit akan dibukakan. Kemudian wagullikot, dan begitu juga akan dikunci abwabun nar. Ada juga menggunakan lafaz abwabul jahannam. Apabila Ramadan datang, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Wasuffidatis sayatin, dan setan-setan akan dikunci katanya. Dibelenggu. Ada juga yang menggunakan lafaz wasul silat, gitu ya. Wasul silatis sayatin, dan setan-setan akan dirantai. Nah, hadis-hadisnya itu ya, diantaranya sehingga muncul pertanyaan, apakah benar katanya apabila datang Ramadan itu setan tidak akan mengganggu? Betul. Karena berdasarkan hadis itu setan dicangcang, dirantai, dibelenggu sehingga tidak bisa mengganggu umat manusia, wabil khusus umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah saum. Apakah benar demikian? Gitu kan ya? Itu yang ditanyakan itu. Ya. Apakah benar demikian? Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa Dialog Islam yang senantiasa setia menyaksikan kajian-kajian ilmunya. Jadi sebagaimana yang kita mafhumi bahwa dalam kehidupan ini setan akan senantiasa terus mengganggu, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan yang 11. Sekarang kita ambil sebuah perumpamaan saja. Perumpamaannya, pada bulan Ramadan berarti hanya 1 bulan ya. 1 bulan setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu, dirantai, tidak akan bisa mengganggu umat manusia, umat muslim yang sedang beribadah. Pernahkah kita berpikir sebaliknya? Berpikir sebaliknya itu, bayangkan 11 bulan setan berlatih terus untuk menggoda umat manusia. Bayangkan, lebih siap mana persiapan antara 1 bulan dengan 11 bulan? Lebih matang yang 11 bulan pasti ya. 11 bulan, ya. Kalau kita mau olahraga, mau turnamen, persiapan 1 bulan dengan 11 bulan, mana yang lebih matang? Yang lebih lama harusnya lebih matang. Nah, yang lebih lama itu adalah yang 11 bulan pasti akan lebih matang. Bagaimana kalau setan? Setan terus berlatih. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoda umat manusia. Orang-orang yang beragama Islam gitu ya. Wabil khusus. Matang tidak, pasti akan lebih kuat. Tetapi dalam hadis itu secara tekstual dijelaskan pada bulan Ramadan saja setan akan dibelenggu. Padahal setan telah berarti 11 bulan. Bersusah payah. Secara logika sih seperti itu. Wajar tidak wajar? Saya pun demikian berpikirnya. Padahal setan 11 bulan berlatih. Kenapa? Begitu di waktu setan akan bertempur di bulan ini, setannya malah dicangcang, malah dirantai. Nah, sebetulnya hadis-hadis ini tidak luput dari perbedaan pandangan para ulama. Berbeda pendapat juga para ulama juga. Ada yang isi pemikirannya itu memaknai dari secara harfiah. Itu ada yang memaknai secara denotatif, ada yang secara konotatif, ada yang secara dalam istilahnya tuh sabrehna, saujratna, seadanya gitu ya, secara tekstual. Ada yang berpendapat terhadap hadis itu memaknai seadanya. Ada yang berpendapat juga, kelompok ulama yang berpendapat, ini adalah kiasan. Tersurat atau tersirat. Nah, tersurat ataukah tersirat. Nah, bagaimana? Nah, kelompok ulama pertama yang berpendapat bahwa hadis itu ternyata hanya bisa dimaknai secara hakiki. Nanti walaupun berpendapat demikian, makanya orang-orang yang beragama Islam di bulan Ramadan itu melaksanakan ibadah saum.
Makanya wajar kalau tidak banyak gangguan. Maka muncullah pertanyaan celah pertanyaan, tapi kan ada di kenyataan memang di subuh hari dia saum. Sebelum subuh hari di malam hari ia telah menetapkan niat gitu ya. Ya. Kemudian sampai maghrib ia berbuka, rasa dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan salah, muncul tidak celah, setan bisa masuk ke sana, Ya. kemudian membelokkan yang asalnya lurus menjadi belok. Misalkan, Ya. sekarang kan canggih ya, kita kalau mau bermaksiat istilahnya mudah, Mudah, sangat mudah. sangat mudah. Anda tidak perlu berangkat dari rumah jam sekian ke tempat anu, tidak. Silahkan buka HP. Itu kan sudah luar biasa. Ya. Mafsadatnya ya kalau kita tidak bijaksana. Nah, keseharian misalkan orang tersebut, ini untuk menunjukkan pendapat ulama yang pertama ya, Ya. bahwa ini dimaknai secara hakiki, katanya Ya. setan tidak mengganggu. Kita lihat di lapangan salah satunya, yaitu inilah kasuistiknya, kesehariannya memang sudah luar biasa, sedikit celah untuk melaksanakan kemaksiatan. Tetapi setelah sholat tarawih, pulang ke rumah, kemudian dia main HP, scroll. Misalkan di sebuah aplikasi gitu ya. Ya. Di aplikasi yang memang di sana apapun ada. Konten-konten video short. Ya, segala ada. Maaf saja, misalkan yang seksi, Ya. yang cantik, dan bermacam-macam, itu terus dilihat. Sekali kita mengklik, misalkan dalam salah satu aplikasi, maka algoritma itu akan menentukan. Gitu ya, sistem Ya. akan menunjukkan, ini loh seolah-olah kesukaan tipikal konten kita. Ya, si orang itu teh. Gitu. Nah, si orang itu teh diklik akan terus muncul konten-konten yang memang secara pandangan tidak enak dipandang gitu ya. Ya. Walaupun secara hawa nafsu mengenakan, justru secara nilai ukhrawi Ya. itu berbahaya. Itu bagaimana katanya demikian? Kasus seperti itu, bahkan di contoh yang lain, seorang anak yang sudah balig, sudah akil balig, bahkan menjelang tamat SMA gitu ya, mualimin, saum dia, diberitahu oleh orang tuanya begini pahalanya, keutamaannya, kerugiannya begini. Tetapi di perjalanan orang itu, si anak tersebut melihat es cendol ketika bulan Ramadan, Seger. rasa seger gitu ya. Biasanya kan wah, kayaknya ini akan sangat nikmat bila diminum dan tidak ada orang yang mengetahui. Nggak ada yang lihat ya. Seger tidak seger, pada akhirnya itu pun terjadi. Bagi orang-orang atau kelompok ulama yang berpendapat memahami hadis tersebut secara hakiki, maka itu akan banyak bolong-bolongnya. Ya. Celah-celah yang membantah. Iya, betul. Kemudian bagaimana kelompok ulama yang kedua, ini yang memaknai hadis tersebut dengan arti kiasan. Memang katanya bahwa pada bulan Ramadan surga itu dibuka, neraka pintunya itu ditutup rapat, setan-setan dibelenggu di rantai, sehingga tidak ada manusia yang terganggu dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kalau ini diartikan kiasan, maka kiranya akan lebih tepat menurut kelompok ulama yang kedua ini. Yeah. Kenapa? Karena nanti ini akan cocok dengan realita. Gitu ya. Yeah. Jangankan orang yang tidak melaksanakan saum, orang yang sedang saum pun setan akan terus mengganggu. Jangankan dari amalan-amalan yang memang misalkan yang sifatnya itu terlihat orang. Yeah. Coba kalau dengan pikiran, seseorang memiliki pikiran buruk, siapa yang tahu? Tidak ada kan? Tidak ada yang tahu. Tetapi apakah pikiran buruk ataupun pikiran kotor tersebut bisa mengganggu tidak terhadap nilai saum? Bisa jadi. Ya bisa jadi. Itu dari mana? Kan dari setan. Kalau guru-guru kita seringkali dalam istilah heureuy gitu ya, bercandanya kalau setan ada mungkin hantem we nyalahkeun urang gitu ya. Terus saja menyalahkan golongan kita. Ternyata ya realitanya seperti itu. Apakah ini mesti dipertentangkan? Pemahaman secara tersirat maupun secara tersurat.
rasanya akan lebih bijaksana bila ini tidak dipertentangkan. Iya. Kenapa? Karena masih bisa untuk diramu, diadu maniskan. Hmm. Mau dimaknai secara kiasan, Iya. mau dimaknai secara hakikinya, toh ini tidak berlawanan. Namun hadis itu, kata Imam Al-Qurtubi dan juga para ulama yang lain, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menerangkan bahwa ini sedang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Hmm. Lalu apa maksudnya? Pintu neraka ditutup gitu ya, Hmm. pintu surga dibuka lebar, setan-setan dibelenggu. Itu untuk menunjukkan alangkah dekatnya, mudahnya orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini Hmm. untuk terus melaksanakan ketaatan. Hmm. Sehingga untuk melaksanakan kemaksiatan itu kecil celahnya. Misalkan secara perasa manusiawi, dikala orang saum siang-siang, toh kita misalkan tidak malu suruput gitu ya, es kelapa. Padahal orang-orang halayak saat itu secara umum orang-orang sedang di jam saum. Iya. Tapi ada tidak yang seperti itu? Jarang. Ya ada. Jarang. Ada mah ada gitu. Ada, banyak Kang. Banyak. Banyak Kang. Saya ngaji nganter ke Majalaya. Eh. Saum nganterin bapak saya ngaji. Hari-hari. Maaf saja, ada yang naik motor, pelenyun. Ada. Iya, Ada yang sambil maaf saja duduk kayak gini, nyeruput es kelapa gitu ya. Iya. Oh, jadi entah bagaimana, yang intinya ini sedang menunjukkan bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan keutamaan bulan Ramadan. Dan orang-orang yang biasa melaksanakan saum akan lebih mantap dengan saumnya. Apa yang lebih mantap? Taat dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Wasufidatis sayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Maksudnya apa? Bahwa kita akan lebih berpotensi dan lebih mudah, karena pada saat bulan Ramadan pintu amal-amal soleh itu nampak seperti di disogrogen teh. Iya, disogrogen. Seperti nih pintunya, nih ditawarkan pintunya, gitu ya. nih dan itu dilipat gandakan, bahkan keutamaannya man koma gitu kan. Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu, maka kita insya Allah akan mendapatkan sebuah laba. Di antara keutamaan yang lainnya yaitu mendapatkan ampunan berupa dari dosa dan kesalahan yang pernah dilaksanakan. Iya. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Begitu kan. Nah, mungkin Ustadz terkait masalah tadi ya, itu memang kalaupun misalkan kita maknakan itu bahwa itu hanya kiasan gitu, ataupun hanya itu adalah hakiki, itu bukan itu gitu yang kita apa sih yang kita cari perbedaan. Iya. Tapi intinya bahwa setan itu tetap akan mengganggu kita, tetap akan mengganggu kita, tapi mungkin peluangnya akan menjadi lebih sedikit. Karena apa? Karena memang yang tadi ya, di surga ente di diskon, iya, dinampakkan, disuguhkan itu lebih banyak gitu. Jadi apa ya, tidak ada peluang untuk kita bermaksiat, mungkin lebih sedikit. Ya, mungkin itu dipaknain mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Nah tapi Ustaz ada juga yang gini Ustaz, ada juga ini yang berkaitan dengan emosi kita ya, emosi marah, nafsu dan syahwat kita gitu. Nah apakah itu memang termasuk apa ya, termasuk memang itu antara kita dengan diri kita atau antara kita dengan setan ya Ustaz? Dipengaruhinya gitu ya. Dipengaruhinya gitu. Lalu bagaimana dengan emosinya? Begini, saya akan membacakan salah satu ayat ya. Iya, boleh. Sebagai ayat cantolan dalam surat Al-A'raf ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma la'atiyannahum mim baini aidihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka. Ini setan. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Wa min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shimailihim. Jadi dari muka
setan akan mengganggu dari depan, Hmm. dari belakang, di sisi gigir ya, Di mana-mana. di mana-mana di berbagai penjuru. Wala tajidu aktsarohum syakirin, dan engkau yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Hmm. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 17 ini setan akan senantiasa terus mengganggu, wabil khusus dalam urusan mensyukuri nikmat, Ya. sampai kita ini lupa segala kenikmatan, kelezatan, keberkahan yang kita rasakan pada bulan Ramadan ini toh seolah-olah semata-mata hasil dari jerih payah kita sendiri. Padahal itu merupakan Rahmat. rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak gangguan, akhirnya kita lupa, tidak Hmm. bersyukur. Lalu bagaimana dengan emosi? Kadang emosi ini paling digocek gitu ya, Hmm. paling diuji ketika Ramadan. Tadi saja saya berangkat ke sini, Ya. di jalan macam-macam tuh orang, Benten-benten ya. benten-benten. Ayah gitu. Jadi kadangkali kita yang memang seapik mungkin gitu Ya. ya, ingin seselamat mungkin, orang teledor. Iya, betul. Ada orang lain yang memang seapik mungkin, kita mengganggu kenyamanannya. Misalkan kita rusuh ya, Iya. buru-buru deadline. Kadangkali emosi ini naik dan turun. Manusia mana sih yang emosinya itu tetap? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melalui berbagai ujian, melalui tarikh-tarikhnya ya, Iya. kisah-kisahnya, Rasulullah pun sama, tidak senantiasa. Kalau misalkan di tingkat 5 dari 1 sampai 10 misalkan emosinya itu, Rasulullah misalkan ada pada tingkat kelima. Hmm. Apakah terus di tingkat 5? Tidak, karena Rasulullah pun manusia. Hmm. Nah, emosi yang naik turun ini maka bisa dipengaruhi oleh gangguan setan. Hmm. Diganggu juga kan? Diganggu juga ya. Diganggu juga. Apalagi di bulan Ramadan ini kita sering dihadapkan pada urusan emosi yang sifatnya itu menuju kepada marah. Hmm. Membuat marah, emosi yang membuat marah begitu ya. Iya. Seperti di jalan, padahal kita cukup untuk tidak menghardik ya, tapi karena kurang puas, mungkin dorongan lapar. Betul kan? Dari perutnya Iya. naik. Ada seorang yang mengatakan kalau Anda ingin berbincang, kalau Anda ingin bermusyawarah dengan seseorang, maka lihat dulu orang tersebut perutnya ada isinya atau kosong. Kosong. Itu secara psikologi kayaknya ya, Iya, iya. bahwa apabila perut kosong nanti akan mempengaruhi emosional seseorang, bahkan daya pikirnya pun akan terpengaruh. Apakah emosi yang memang mengarah kepada yang buruk mungkin ya, yang dimaksud buruk. Emosi yang memang mengarah kepada keburukan, yang bisa mengganggu nilai-nilai kebaikan, keutamaan bulan Ramadan ini. Tentu itu datang merupakan sebagai wujud gangguan dari setan, laknatullah. Iya. Itu. Jadi memang tetap ya syahwat kita, emosi kita gitu, marahnya kita pasti ada sangkut paut ya, dari gangguan setan gitu. Nah mungkin Ustaz, kita tahu ya bahwa memang sebetulnya kalau kita memaknai tadi baik itu secara hakiki ataupun secara kiasan, pada dasarnya sama, bahwa memang tetap di bulan Ramadan ini tetap ada gangguan ya, gangguan dari setan gitu. Nah, bagaimana kita untuk bisa tetap istiqomah gitu? Jadi gini Kang, sebetulnya kan kalau disebut bisa jadi kan seperti tadi ya, kalau kita analogikan kita bersiap-siap untuk bulan Ramadan mungkin gitu ya. Mungkin kita ada beberapa dari kita yang memang Ramadan itu dinanti dan kita itu ingin perubahan tuh di setiap Ramadan. Ada yang seperti itu. Sudah dimantapkan. Dimantapkan terus. Jadi Ramadan sekarang, nanti Ramadan depan saya pengen lebih baik terus seperti itu. Tapi di sisi lain setan juga seperti itu ya. Kalau kita analogikan seperti itu ya. Jadi setan juga sama, 11 bulan mungkin dia apa? Latihan. Wah, ya kita latihan untuk taat. Ini
setan juga latihkan untuk membelokkan kita itu. Betul. Nah, caranya agar kita ya di bulan Ramadan ini kita menjadi kalau disebut dari beberapa hadis tadi yang tersiratnya bahwa setan itu dibelenggu, bahwa pintu neraka itu ditutup, pintu surga itu dibuka. Nah, bagaimana tipsnya agar kita bisa menjadi seperti itu gitu? Iya, agar tidak mendapat gangguan. Ya, mendapat gangguan lah, bisa bisa ke surga dengan lancar, ini teh ditutup itu. Jadi kita maknakan dengan implementasikan itu dengan Iya. kenyataannya seperti apa nih? Sebetulnya tidak perlu mengambil contoh yang jauh-jauh ya. Ya. Misalkan saya sendiri pribadi, mungkin Kang Fadil juga Hmm. bisa merasakan yang walaupun di jauh-jauh hari sudah memantapkan diri, toh ya beginilah berdasarkan firman Allah, setan akan terus mengganggu selama Ya. kita masih hidup di muka bumi ini, selama hayat masih dikandung badan. Eh. Artinya selama kita semua ini masih menghembuskan nafas, menarik, mengeluarkan, setan akan terus mengganggu. Nah, kira-kira kiat-kiat seperti apa gitu ya? Ya. Cara-cara seperti apa agar kita ini kokoh, kuat, tidak terganggu oleh godaan-godaan yang memang sifatnya itu sementara. Jadi yang uniknya bahwa godaan setan itu semua isinya sementara, Kang. Betul betul. Sok silahkan perhatikan mau di berbagai aspek apapun, dan ini pun cocok sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hati manusia, hati Kang Fadil, hati saya gitu ya, zuyyina linnasi hubbu syahwat. Iya. Kita semua ini dihiasi dengan hal-hal yang memang sifatnya itu sementara. Seperti apa? Mencintai anak. Iya. Itu kan bisa menjadi celah setan mengganggu. Betul. Di celah anak itu. Mencintai wanita, apalagi zaman sekarang wanita, nggak tahu ya. Zaman sekarang dulu wanita kan cantik-cantik juga kan ya. Sampai hari dan ila yaumil qiyamah pun wanita itu akan tetap cantik. Iya. Tapi kan relatif. Iya. Kemudian ada harta benda yang bentuknya itu dalam wujud emas dan perak gitu ya. Ya. Apalagi emas sekarang paling jago ya. Harganya paling jago. Nuju naik-naik Menuju naik-naik. Nah, ada hewan ternak. Pokoknya 6 jenis perhiasan di dunia yang setan itu bisa menggoda di celah-celah itu. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak bisa mendapatkan gangguan dari setan? Maka yang paling utama seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam sholat, apabila engkau akan melaksanakan sholat, apabila engkau mau membaca Al-Quran di berbagai keadaan ya, pasta'id billah minasyaitonirrajim. Maka kita wajib yang pertama-tama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta perlindungan. Apakah hanya sekedar berdoa, ya Allah lindungilah aku, titik, tetapi tidak dibarengi dengan ikhtiarnya? Apakah akan diijabah? Tidak, kira-kira. Saya berangkat dari rumah menuju tempat ini, Dialog Islam, saya berdoa meminta perlindungan kepada Allah, tetapi saya di jalan, wah set ngebut gitu ya, misalkan RPM 150 di jalan BKR, kan itu tidak muktadol, artinya tidak berkesesuaian, tersinkron gitu ya. tersinkron, match, Gitu ya, tidak match. Nggak match. Maka satu, senantiasa berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan ikhtiar dan tawakalnya. Kemudian setelah kita berlindung, sesuaikan fokusnya itu dalam beramal. Apakah amal kita ini sesuai dengan ilmu atau tidak? Karena di belahan lain, di kondisi yang lain, bahwa ada setan pun mengganggu pada orang yang beramal, yang orang tersebut keyakinannya atas landasan ilmu, padahal tidak. Setan pun mengganggu di situ. Betul. Jadi banyak. Satu, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmukan kita. Senantiasa terus berilmu. Kemudian usahakan ilmu yang sudah kita miliki ini membuat diri kita ini semakin rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi untuk apa? Uniknya gitu ya. Untuk apa kita berilmu tetapi ilmu itu tidak membuat diri kita menjadi orang yang tawadu? Betul. Silahkan saja periksa untuk apa.
lama untuk menimba ilmu itu luar biasa. Iya. Jadi manusia menggunakan waktunya untuk menimba ilmu, pasti manusianya dulu yang mati. Dunianya masih ada, Betul, betul. ilmunya masih luas. Iya. Makanya cari ilmu terus, pergunakan ilmu itu untuk mengoreksi diri kita Iya. sebelum mengoreksi orang lain. Mending kita omean heula we sorangan. Terus, Itu kan lebih baik ya, Iya. dan lebih menenteramkan. Kemudian yang selanjutnya, carilah kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita ini, misalkan dalam satu hari lebih banyak waktu digunakan terhadap kebaikan. Apabila misalkan ketiga poin itu terus sudah terpola kan, setan akan kecil sekali mengganggu karena ini mah kayaknya sudah menjadi kebiasaan. Betul, betul. Sulit nih mengganggu gitu ya. Hese ya celahna di mana? Sulit di mana nih? Kayaknya ini harus memainkan dal PS dul. Pak. Ya gini, kayaknya harus memainkan uang. Karena banyak orang juga yang memang sudah terpola kuat dalam jalur kesolehan, tahu-tahu dengan uang makalah. Banyak tidak Kang yang seperti itu? Betul, banyak. Gitu mungkin. Jadi mohon intinya ya memang kesungguhan kitanya. Kesungguhan. Jadi bukan hanya doa, tapi juga kita ikhtiar. Betul. Nah, mungkin Ustadz sebelum kita lanjut Ustadz, ini ada yang mau lewat dulu, ada iklan, ya ini Ikhwatul Iman kita semua nih Ustadz, Ikhwan kita Jamaah Dialog Islam yang mempunyai bisnisnya. Insya Allah mungkin di yang pertama ini ada Kantin Rai. Insya Allah Kantin Rai ini adalah resto rumah makan Sunda yang insya Allah mungkin kalau Ikhwatul Iman dan teman-teman yang mau berbuka saum ataupun mau sahur bisa langsung saja ke Kantin Rai, yaitu alamatnya ada di Jalan Sawah Kurung 4 nomor 8 dan juga ada di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung. Jadi buat Ikhwatul Iman teman-teman yang bingung mencari sahur ataupun bingung mencari untuk berbuka, bisa langsung saja ke Kantin Rai. Insya Allah Kantin Rai menyediakan menu-menu masakan Sunda. Ya. Dan kemudian ada juga ini Awana Resort. Ada ikhwan kita juga yang memiliki resort atau tempat untuk healing, tempat untuk bermain, tempat untuk liburan yang berada di Ciwidey. Di sana ada apa aja? Ada camping ground Ciwidey. Ada camping pen, camping reguler, ada juga camping deck dan yang lainnya. Nah, untuk Ikhwatul Iman yang punya rencana untuk berlibur dengan bercamping bersama keluarga, bisa langsung saja cek di IG @awana resort atau bisa WA di 0851 636 74966 ya. Dan kemudian ada juga ini di kita ke Ciparai, Ustaz. Ada di Ciparai ada toko baju, toko Laksana ya. Toko Laksana ini menyediakan baju-baju gamis, sarung, baju koko atau baju sehari-hari ataupun ada elektronik. Jadi buat Ikhwatul Iman yang di sekitaran daerah Ciparai mau belanja bisa langsung saja ke toko Ciparai. Toko Laksana di Ciparai. Yang tempatnya itu ada di Jalan Paledang nomor 9 Ciparai, sebelah Masjid Agung Ciparai. Atau bisa juga ngecek langsung di IG-nya di @laksana Ciparai. Ya, dan kemudian selanjutnya ada juga ini JHD Snack. JHD Snack ini adalah Jihad Snack. Jihad Snack ini menyediakan kue-kuean basah, kue-kuean kering. Kalaupun ada acara saat yang mau ada acara, pesan kue-kuean bisa ke JHD Snack. Nanti bisa diantar oleh Mbak Anik ini, Mbak Anik. Jadi Mbak Anik ini tempatnya lokasinya ada di Jalan Dulatip nomor 90.
Jadi untuk Ikhwatul Iman yang mau ada acara ataupun mau menyediakan untuk berbuka yang manis-manis bisa langsung ke Jalan Dulatif nomor 90 atau bisa langsung cek informasi aja pemesanannya melalui nomor telepon 0895 3904 69062 atas nama Mbak Anik Jihad Snack ya. Dan terakhir ini saat ada juga dari Ikhwan kita termasuk ini putranya pengurus dialog Islam juga Ustaz. Dari Kang Tio ya. Iya. Kang Tio ini dia membuka resto juga, tapi kalau ini restonya lebih ke bakso-baksoan Ustaz. Iya. Itu di daerah Ciwastra ada bakso Cuanki Hegar Bandung. Adanya di Jalan Ciwastra nomor 243B Buah Batu Bandung. Jadi untuk Ikhwatul Iman yang di sekitaran daerah Ciwastra, Margahayu, mungkin dari di sana ada Logam, kemudian Darwati, daerah situ bisa kalau mau ngabaso atau ngacuanki bisa langsung saja ke Jalan Ciwastra nomor 2343 nomor 243B Bandung Buah Batu Bandung. Dan atau bisa juga ngecek di lewat IG-nya di @cuanki_hegar_bandung. Ya, jadi untuk Ikhwatul Iman mudah-mudahan Ikhwatul Iman teman-teman kita yang mempunyai bisnis dilancarkan dan diberikan keberkahan. Amin. Nah, Ustaz mungkin kembali ya ke bahasan tadi. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Jadi kalau misalkan kita nih memiliki nafsu ya, memiliki nafsu, ada apa sih? Ada emosi, ada marah gitu, ada juga di sana syahwat gitu. Apakah boleh saat kita istilahnya kalau disebut ya tadi ya, kalau heureunnya ulama nanaon teh cenah setan deui gitu ya. Padahal kan itu sebetulnya pada dasarnya memang ada sisi kita yang memang sisi kita yang kalau disebut sisi negatif kita, Iya. sisi buruk kita gitu. Dan mungkin tidak semua kalau disebut aya oge nu atuh kudu diharewasan eta mah. Iya. Geus jadi baturan. Iya. Nah, mungkin kalau gitu seperti apa nih Sat? Oh iya, langsung. Langsung saja Sat. Iya, jadi mengenai hal itu bahwa sebetulnya kita pun sudah betul amat paham ya Kang. Kiranya kita pun amat betul paham dan apa yang harus kita lakukan agar kita ini tidak mudah untuk diganggu setan. Karena luar biasanya kehidupan ini itu ya yang saya rasakan ketika saya ingin fokus terhadap poin A gitu Kang. Iya. Saya teh ingin membenahi emosi agar tidak terganggu gitu ya. Gimana tahu-taunya di sisi yang lain ada yang lemah. Gitu ya. Betul sih. Jadi memang ulah setan bukan ya ulah setan lah. Kalau berdasarkan dalil ya. Iya. Jadi emosi dan yang lainnya memang kita akan senantiasa terus diuji. Lalu bagaimana caranya agar kita ini ya minimal kuat lah. Bahkan kalau istilah Kang Fadil tadi, saya tidak perlu mengganggu karena sudah dilatih 11 bulan. Orang tersebut sudah dilatih sama saya katanya Kang. Oleh saya 11 bulan pasti di bulan Ramadan pun tidak akan sanggup. Misalkan secara logika. Namun ya begitulah yang namanya kehidupan. Syahwat itu bukan urusan yang buruk. Syahwat itu bukan hal yang aib. Betul. Syahwat itu anugerah. Tapi ketika syahwat dipergunakan sebijaksana mungkin untuk dalam penggunaan diri kita, membuktikan diri ini taat kepada Allah, maka itu kan menjadi syahwat yang positif. Kalau misalkan syahwatnya baik hawa nafsunya, emosinya, tangan, kaki, pikiran dan semuanya misalkan itu digiring untuk menuju keburukan, yang menjadi buruk pula. Maka syahwat ini harus dibagaimanakan, senantiasa lah mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita tidak terlalu lemah. Betul.
Karena Allah itu akan mencatat bukan seseorang menjadi pintar. Orang akan dihisab oleh Allah itu bukan karena pintarnya, Eh, tapi proses apa? Proses seperti apa sehingga kita ini menduduki pintar. Bodoh pun tidak akan dibagaimanakan oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Tapi yang akan dihisab itu mengapa orang itu dikatakan bodoh. Seperti itu. Iya. Jadi kalau Ramadan ini misalkan kita benar-benar bercita-cita ingin membenahi diri gitu ya, menjadi momentum, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, Insya sudah Allah. di planning, sudah dimantapkan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemudahannya. Iya. Dan sayang sekali kalau Ramadan ini tidak dijadikan momentum untuk yang arahnya itu untuk memperbaiki diri. Iya. Jadi memang sebisa mungkin ya, saya dipergunakan ya. Iya, Jadi momentum ini setahun sekali gitu. Sayang kalau memang tidak kita maksimalkan dia. Ya mungkin itu saat tadi tentang emosi syahwat itu tidak selamanya negatif ya, Ustaz, ya. betul. Kadang ada syahwat yang memang positif ya. Positif tuh maksudnya bahkan kalau disebutkan kalau tidak salah ya kan dikoreksi gitu. Bahkan Rasulullah pun menasehati beberapa sahabatnya berbeda-beda ya Ustaz ya. Yang Caranya, caranya cara dan dan juga isinya. nasihatnya gitu Iya. ya. Ada yang tidak pernah marah mah disuruh belajar marah, Betul. ada yang suka marah mah diajar sabar. Kan gitu ya Ustaz ya. Jadi memang sebetulnya ada emosi yang memang harus dimunculkan, ada emosi yang memang harus kita redam. Jadi intinya pada dasarnya bukan bukan buruk emosi itu, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola emosi itu. Kalau Gitu. orang tidak pernah marah itu baik tidak ya? Kayaknya secara psikologi kurang baik. Ada gangguan. Ada gangguan. Ada gangguan. Berarti Islam pun mengatur ya, kapan Nah. kita harus emosi, kapan kita harus meredam. Iya. Seperti ada siasah lagi ya. Maka apabila kita dirasa berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan, seharusnya kita marah. Tetapi karena melihat pihak gitu ya, yang wah kayaknya saya nggak perlu marah yang berlebihan ke orang ini. Untuk bilang sedikit pun dia akan lebih mengerti. Ya, ya. Tetapi ada yang sebaliknya, dia punya banyak ilmu tapi nanti ngerti-ngerti. Bahkan bermacam-macam. Ya seperti demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekali kepada kita berbagai potensi. Iya, betul. Pergunakanlah sebijaksana mungkin. Nah, itu betul. Jadi memang pada dasarnya yang dinilai itu ikhtiar kita menggunakan Ikhtiar. apa potensi kita Betul. ya Ustaz, ya gitu. Ya mungkin Ustaz, karena waktu juga mungkin Iya. sebentar lagi akan sahur. Mungkin ada sedikit Ustaz statement buat Ikhwatul Iman, teman-teman yang merasa bahwa saya tidak ingin diganggu, saya ingin Ramadan hari ini lancar gitu, dan lebih baik. Mungkin ada closing statement Ustaz. Nasihat yang terus terngiang di telinga saya sampai saat ini, bahkan mudah-mudahan sampai saya wafat gitu ya. Nasihatnya adalah yang datang dari ibu saya sendiri. Ibu saya menasihati, bukan ke saya saja, ke adik dan kakak saya juga. Isi nasihatnya, apabila kamu sudah berazam, apabila kamu sudah bertekad untuk melaksanakan sesuatu, maka bulatkanlah hati, kemudian mantapkan ikhtiarnya. Apabila sudah dirasa, wah ini ikhtiarnya sudah mantap, haruslah 100% bertawakal pada Allah. Kenapa? Mau rencana itu sesuai atau tidak, hakikatnya Allah lah yang membuat skenario itu. Lalu apa yang harus disiapkan? Keikhlasan. Ikhlas tidak bila kita mendapatkan hasilnya itu A, B, C, D. Jadi luar biasa ilmunya itu ada pada keikhlasan. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum agar semakin berkualitas tingkat keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Iya, mungkin itu ya Ustaz ya. Ya mungkin itu Ikhwatul Iman, teman-teman semua. Mungkin sedikit ya
untuk mengakhiri acara hari ini, ada sedikit hal yang mungkin teringat saat dari saya. Jadi istilahnya ada nasihat gini saat ke saya tuh. Mungkin kita suka terasa bahwa kita ingin menjauh dari bisikan setan, menjauh dari maksiat gitu ya. Tapi kita harus tanya lagi ke diri kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita memang mau menjauhi setan atau kita hanya berucap gitu. Padahal kita tetap merasa nyaman dengan berada di lingkungan setan itu. Di zona nyaman setan. Zona nyaman di situ. Jadi memang balik lagi kepada diri kita, apakah kita siap untuk berubah, yang tadi kata Kang Iqbal, tetap kita harus berusaha, kita harus bulatkan tekad, dan namun disebut kita action dan kita bertawakal. Ya mudah-mudahan apa yang dipapar untuk hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi keberkahan ilmu untuk kita semua. Atur nuhun Kang Ustad Iqbal atau ngamaparkeun nambihan ilmu. Mohon maaf banyak kekurangannya. Yes. Atur nuhun pisan Ustad. Jazakumullah khairon kasiron Ustad. Amin. Dan juga terima kasih untuk tim yang bertugas, ada Kang Najmi, ada Kang Arya, ada Kang Dapin, ada juga Kang John gitu. Dan mungkin sekian dari kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.